Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yes, luar biasa. Alhamdulillahirabbil alamin, semuanya semangat mengawali kegiatan pembelajaran pada pagi hari ini. Terlebih dahulu kita berdoa supaya nanti ilmunya bermanfaat. Siapa yang tadi berangkat lebih awal? Ya, silakan Mas Begon pimpin berdoa. Siap, berdoa mulai. Terima kasih Mas Begun, bisa kembali ke tempatnya. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nanti ilmunya insya Allah bermanfaat. Setelah kita berdoa, berarti kita sudah siap. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, tetap semangat berprestasi. Oke, untuk kegiatan hari ini, siapa yang tidak masuk? Adib? Adib tidak masuk? Kemana Adib? Sakit. Ya, kita doakan semoga Adib lekas sembuh. Besok bisa kembali belajar lagi. Amin ya robbal alamin. Semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Sudah apa belum? Semangat sekali. Alhamdulillah. Ini lihat anak-anak, ada gambar anak yang sedang semangat di dalam belajar. Karena kalau kita semangat, kita termotivasi, maka kita akan disiplin, akan rajin belajar. Jadi kita belajar dengan penuh semangat, penuh energi, dan tidak lemas. Ilmunya masuk. Nah, kita baru semangat sampai nanti sih ya. Sekarang kita mau belajar tentang Khalifah Abu Bakar. Tahu Khalifah Abu Bakar ya? Sekarang kita kaitkan dengan pelajaran yang lalu. Pelajaran yang lalu itu hukum halal dan haram. Halal dan haram. Kalau tidak ada khalifah yang mengganti Nabi, maka hukum halal dan haram ini menjadi samar. Kita tidak tahu bahwa membayar zakat itu sebenarnya adalah wajib, bahwa berbohong itu adalah perbuatan yang haram, bahwa makan ayam itu adalah makanan yang haram. Karena ada khalifah, ada sahabat-sahabat Nabi yang memberikan pengetahuan kepada kita selepas kepergian Nabi Muhammad. Jadi Islam terus berkembang sampai saat ini. Nah, ini selanjutnya. Nah, saya mau tanya dulu sebelum masuk ke pelajaran selanjutnya. Siapa yang tahu Khulafaur Rasyidin?
Bin. Oh iya, Bilqis siapa? Utsman bin Affan. Ya bagus, teman. Siapa lagi yang tahu? Oh iya, Janita siapa? Abu Bakar, ya betul. Siapa lagi yang tahu? Oke, Faisal siapa? Umar bin Khattab, ya betul. Kurang satu nih, siapa lagi yang tahu? Yang sah Ali bin Abi Thalib, betul. Anak-anak semua sudah tahu Khulafaur Rasyidin. Sekarang siapa yang tahu Abu Bakar As-Siddiq? Ya ini siapa? Khalifah pertama, oke. Siapa lagi yang tahu? Ya ini. Oke, sahabat lagi. Pertanyaan ketiga. Siapa khalifah pertama umat Islam? Oh iya, Abu Bakar, ya betul. Oke. Anak-anak sudah tahu, kita lanjutkan kepada materi selanjutnya. Kita akan belajar tentang jasa Khulafaur Rasyidin untuk dunia. Tadi sudah disebutkan oleh anak-anak semua. Khulafaur Rasyidin jumlahnya 4. Terus tujuan pembelajaran kita kali ini adalah menganalisis kisah Abu Bakar As-Siddiq, sang khalifah pertama, sebagai inspirasi pribadi yang jujur dan istiqomah. Nah, terus kemudian kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah nanti anak-anak semua menyimak video, menonton video yang ditampilkan, kemudian membentuk kelompok. Kelompoknya terdiri dari 5 sampai 6 orang. Kemudian diskusi tentang jasa Abu Bakar maupun sifat mulia Abu Bakar. Setelah kalian berdiskusi, nanti presentasi. Presentasi itu menampilkan diskusi kalian di depan kelas. Nanti kalau ada yang menanggapi itu lebih bagus. Berarti kalian semua sudah sangat pintar. Mau jadi anak pintar? Mau. Kalau sekolah harus jadi anak pintar dan juga anak yang jujur, seperti Abu Bakar. Nah, kita simak video berikut ini ya. Simak dulu ya. Materi yang pertama kita adalah biografi Abu Bakar. Sebelum memeluk Islam, Abu Bakar bernama Abdul Ka'bah. Setelah memeluk Islam, ia diberi nama oleh Rasulullah SAW dengan sebutan Abdullah atau Abdullah bin Abu Quhafah. Abu Bakar artinya Abu artinya bapak, sedang Bakar artinya dengan segera. Ibu dari Abu Bakar bernama Umi Al-Khair atau Salma binti Sakhir bin Amir. Sedangkan ayahnya Abu Quhafah Utsman bin Amir. Abu Bakar memperoleh gelar As-Siddiq. Apa arti As-Siddiq itu? Gelar As-Siddiq diperoleh karena Abu Bakar membenarkan peristiwa Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Dakwah Abu Bakar As-Siddiq yang pertama mengajak sahabat dekatnya memeluk Islam, diantaranya Utsman, Zubair, Tolhah, Abdurrahman, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Abu Bakar dengan hartanya memerdekakan 7 budak yang disiksa ketika memeluk Islam, diantaranya Bilal, Ammar, dan Zunairah. Yang kedua, membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Saat orang-orang kembali murtad karena tidak percaya atas Isra dan Mi'raj Nabi SAW, Abu Bakar dengan tegas mengatakan
Aku akan terus membenarkan meskipun beliau mengatakan yang lebih jauh dari itu. Yang ketiga, ia berhijrah berdua bersama Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bersembunyi beberapa hari di sebuah gua sempit, sekaligus menjadi saksi terjadinya mukjizat dari Allah atas diri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, para sahabat dan kaum muslimin dirundung sedih mendalam. Keimanan kaum muslimin dalam krisis. Abu Bakar tampil dengan tegar menenangkan mereka dengan kalimat yang menyadarkan keimanan yang mulai goyah. Abu Bakar menjadi khalifah. A. Menjaga persatuan kaum muslimin. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, kaum Ansor dan Muhajirin berkumpul di rumah Sa'ad bin Ubadah di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka bermusyawarah dari siang sampai Senin malam 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah. Semua yang hadir akhirnya sepakat mengangkat dan membaiat Abu Bakar sebagai khalifah. B. Membangkitkan kepercayaan diri kaum muslimin. Abu Bakar menjadi khalifah di saat krisis. Kaum muslimin kehilangan kepercayaan diri dan putus asa. Kemudian Abu Bakar tetap melanjutkan ekspedisi pasukan militer pimpinan Usamah bin Zaid yang tertunda karena sakitnya sampai wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Usamah bin Zaid dengan membawa 11 panji Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu menggetarkan daerah-daerah yang dilewati. Kaum muslimin yang semula merasa putus asa kembali bangkit kepercayaan dirinya. C. Menegakkan keimanan dan hukum. 1. Menumpas pemberontakan kaum munafik yang dipimpin para nabi palsu seperti Musailamah al-Kadzab dan Aswad al-Ansi. 2. Menumpas pengkhianatan orang-orang yang murtad yang tersebar di seluruh jazirah Arab. 3. Menegakkan syariat Islam atau hukum, yakni tidak memisahkan kewajiban sholat dengan zakat, memberantas orang-orang yang menghasut umat untuk menolak membayar zakat. Dan yang D. Kodifikasi Al-Quran dalam satu mushaf. Dalam peristiwa perang Yamamah, banyak penghafal Al-Quran gugur yang mencapai 700 orang. Oleh sebab itu, Umar bin Khattab mengusulkan kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq agar mengumpulkan Al-Quran dalam satu mushaf. Zaid bin Sabit ditunjuk oleh Khalifah Abu Bakar untuk menjadi ketua. Zaid bin Sabit mengumpulkan Al-Quran dari pelepah kurma, tulang, kulit hewan, lempengan batu, dan dari para penghafal Al-Quran. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq wafat pada hari Senin malam tanggal 22 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah dalam usia 63 tahun. Abu Bakar menjadi khalifah selama 2 tahun. Sekian materi tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak semuanya tadi sudah melihat video? Video tentang siapa? Abu. Sekarang saya mau tanya ya, Pak Yen mau tanya. Tadi anak-anak sudah melihat video. Coba
bagaimana Abu Bakar As-Siddiq menghadapi tantangan saat menjadi khalifah pertama? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Ya, Dinda. Tegas memerangi kaum yang murtad. Tegas memerangi kaum yang murtad, ya betul. Ya. Siapa lagi yang tahu? Ya, Malika. Menyatukan umat Islam dan menjaga zakat tetap dijalankan. Iya betul, menyatukan umat Islam dan menjaga zakat tetap dijalankan. Wah, ini betul sekali. Tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman semuanya. Anak-anak sudah pintar. Kemudian apa saja perilaku terpuji dari Abu Bakar? Siapa tahu? Ya, Abi. Jujur, dermawan, rendah hati, betul. Ya. Siapa lagi yang tahu? Ya, Tiffany. Oke, berani dan setia kepada Nabi Muhammad. Wah. Ternyata anak-anak sudah memahami materi Abu Bakar. Nah, sekarang kita bagi kelompoknya dulu menjadi 6 atau 5 orang tiap kelompok. 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok. Kinara, Janita, Iza, Habibi, Malika satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5, 6 satu kelompok. 1, 2, 3, 4, 5 satu kelompok. Ada 6 kelompok. Ya, silakan kita tata mejanya. Tata mejanya dulu. Kamu sana. Nah, ada di sini. Janita kelompok siapa? Ini maju. Nah, ini maju. Juga ada sini. Sini Mas, siapa ini namanya? Siapa sini? Kelompok sini. Kamu sini bertiga. Ya, bagus. Ini berbiji. Sini Mas. Sini. Kelompok sudah terbentuk. Kelompok sudah terbentuk, ya. Ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelompok. Silakan nanti kelompok 1 mengerjakan bagaimana kita bisa menerapkan keberanian dan kejujuran Abu Bakar dalam menyelesaikan konflik di sekolah.
Ini saya bagi LKPD-nya. Nanti anak-anak tulis jawabannya di sini ya. Nanti setelah itu dipresentasikan. Saya bagi dulu ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, kelompok 5, kelompok 6. Sudah diterima semuanya LKPD-nya? Sebelum mengerjakan, nanti saya kasih dulu buku panduannya, ya, buku panduannya, supaya mengerjakan lebih mudah. Sejarah peradaban Islam, ada sejarah pemikiran dan peradaban Islam. Nanti supaya lebih mudah dalam menjawab pertanyaan dalam diskusi. Saya bagi satu-satu. Oke, silakan anak-anak semua bisa berdiskusi dengan kelompoknya. Waktunya berapa menit diskusi? 20 menit ya. Silakan mulai diskusi. Nanti Pak Jen akan menilai diskusi kalian. Siapa yang aktif, nilainya lebih banyak. Silakan berdiskusi. Kalau tidak tahu atau kurang paham, silakan acungkan tangan. Bertanya, jangan lupa, jangan malu. Ya, saya akan menilai keaktifan kalian dalam berdiskusi. Ya, kelompok sini apa? Oke, ayo, tolong didiskusikan yang bagus. Angga, ayo ikut berdiskusi, nanti dinilai yang aktif. Ya, tadi ya. Ayo. Mana? Ini. Bukan diskusi. Saling memberi masukan, ya. Saling memberi pendapat. Tidak usah malu-malu sama temannya sendiri, ya. Saya nilai dulu yang aktif. Silakan dicari informasinya. Ada yang bertanya? Silakan bertanya kalau tidak tahu. Ya, kelompok 4. Ada lagi yang bertanya? Ya.
sudah hadir. Sekarang saatnya presentasi ya. Silakan kelompok siapa yang mau presentasi duluan? Oh ya, kelompok Adinda silakan maju. Ya, silakan maju kelompok Adinda. Ya, kelompok Adinda maju semua. Silakan dibaca yang keras. Ya teman-teman nanti bisa menang enggak? Ya, silakan mulai dari assalamualaikum. Sebelahnya angin sana. Nah, foto itu enggak apa-apa. Nah, enggak apa-apa. Yuk, dengarkan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1. Bagaimana kita bisa menerapkan keberanian dan kepikiran Abu Bakar dalam menyelesaikan konflik di sekolah atau lingkungan? 1. Menghadapi masalah dengan terbuka, berani, berbicara jujur tentang masalah atau konflik yang terjadi tanpa menyembunyikan fakta. Mengambil tanggung jawab seperti Abu Bakar. Kita harus berani mengambil tanggung jawab jika terlibat dalam konflik dan tidak menyalahkan orang lain. 3. Menjadi pandangan yang adil, berani bersikap netral dan jujur dalam menilai situasi konflik, serta berusaha mencari solusi yang adil bagi semua pihak. 4. Mengakui kesalahan, jika berbuat salah, berani sehingga konflik bisa diselesaikan dengan baik. 5. Membela yang benar, berani membela teman atau pihak yang benar dalam konflik. Meskipun sulit, sambil tetap jujur pada prinsip kebenaran. Oke, terima kasih kelompok 1, kelompok Adin. Kita beri tepuk tangan untuk kelompok Adinda. Sangat bagus sekali presentasinya dan menggambarkan sifat Abu Bakar. Sekarang siapa di antara kelompok yang lain ini yang mau menanggapi kelompok Adinda? Oh ya, kelompok katanya. Kelompok katanya setuju? Setuju. Yang lain setuju tidak dengan kelompok Adinda? Oke, terima kasih tepuk tangan sekali lagi. Silakan kembali ke tempat kelompok Adinda. Nah, sekalian semua sudah melakukan presentasi dan juga sudah memberi tanggapan. Selanjutnya saya memberi masukan kepada presentasi anak-anak semuanya dan juga diskusi anak-anak. Nah, tadi ada teman-temannya yang masih kurang aktif ya. Nanti disuruh lagi di rumah belajar lebih jangan cuma main HP terus, tapi rajin belajar ya. Yang sudah aktif sudah bisa memberitahu temannya yang belum bisa supaya lebih aktif lagi. Bagus. Sekarang setelah selesai presentasi dan tanggapan anak-anak semua, kita ice breaking dulu. Tahu ice breaking? Tahu tidak?
Silakan semuanya berdiri. Nah, kita refreshkan sejenak pikiran kita, hadap ke depan. Ini nanti dimulai dari gerak lambat sampai ke gerak yang cepat. Semuanya semangat. Ya. Aku minum 1 kali setiap hari biar boleh keras. Oke, sudah. Tambah semangat. Tambah semangat. Coba tangannya ke atas, semangat. Tuh, coba ini apa ini? Kening. Ini apa tadi? Ini hi. Ini bi. Coba kalau bibir dipegang hidung. Kalau hidung dipegang dibalik ya. Kalau telinga dipegangnya ke kening. Kalau kening dipegangnya hidung. Nah, betul. Kening. Jangan lihat saya. Kening mana? Loh, sini. Tuh, kurang konsentrasi. Telinga. Iya. Bibir. Oke, teman-teman semuanya. Oke, tadi kita sudah belajar mengenai keseluruhan dari cerita Abu Bakar As-Siddiq. Sekarang saya mau memberi penguatan tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq. Nama Abu Bakar aslinya Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam diganti Rasulullah menjadi Abdullah bin Abu Quhafah. Ayahnya namanya siapa tadi? Ayah Abu Bakar namanya siapa? Tidak tahu? Utsman bin Amir. Ibunya namanya Salma. Ya, dinikahi. Kemudian gelar As-Siddiq itu diperoleh Abu Bakar saat mendengar
kisah Isra Mi'raj Nabi Muhammad. Yang lain itu tidak percaya. Nabi Muhammad itu bohong. Masa bisa pergi ke langit bertemu tapi Abu Bakar percaya. Makanya dia diberi oleh orang-orang dengan asik. Kemudian Abu Bakar menjadi khalifah. Setelah Nabi wafat, kaum muslimin Ansor dan Muhajirin berkumpul di Sakifah Bani Sa'adah. Kemudian mereka membaiat Abu Bakar. Abu Bakar menjadi khalifah itu cuma sebentar, 2 tahun. Berapa? Kalau mas berapa? Nah, Abu Bakar memerangi Nabi palsu, memerangi orang yang tidak mau bayar zakat, mengirim ekspedisi Usamah bin Zaid. Akhirnya umat Islam kembali kuat. Apakah kalian sudah memahami dengan baik bagaimana kepemimpinan Abu Bakar sebagai khalifah? Paham apa belum? Paham atau belum? Alhamdulillah. Dari pelajaran tadi, bagian mana yang menurut kalian itu paling sulit? Yang mana? Yang mana? Paling sulit? Tunjuk jari. Ya. Yang mana paling sulit? Apakah semuanya sulit atau mudah? Mudah. Berarti tidak ada yang sulit. Apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki hasil belajarmu? Bagaimana? Apa Malika? Untuk memperbaiki hasil belajar dengan cara belajar lebih tidak malas. Siapa yang biasa malas-malasan mulai hari ini lebih di Rafa harus lebih di Oke, sekarang Pak Guru mau bertanya, siapa yang belum paham materi Abu Bakar? Siapa yang belum paham materi Abu Bakar? Silakan tanya. Ya, Rafa, tanya apa? Berdiri. Tidak ada. Ya, berarti sudah paham. Oke, tepuk tangan untuk Rafa. Ada lagi yang belum paham? Paham semuanya? Nah, kemudian membuat kesimpulan atau penguatan bahwa Abu Bakar itu khalifah yang pertama. Pengganti siapa? Nabi Muhammad. Kemudian memerintah atau menjadi khalifah selama berapa tahun? 2 tahun. Itu pintar sekali anak. Nah, tepuk tangan. Setelah ini kalian nanti akan evaluasi pengetahuan. Sebelum evaluasi, Pak Yen akan menampilkan kuis dulu. Yang bisa menjawab nanti ada hadiah cuing banyak sekali. Silakan dijawab ya kuisnya. Siapakah nama asli Abu Bakar?
menjawab. Wis dengan sangat bagus. Bagus apa baik? Baik dan juga bagus. Berarti materinya sudah masuk ke dalam pikiran, masuk pada tambah pin. Sekarang saya memberikan soal evaluasi. Nanti dikerjakan sendiri-sendiri, tidak boleh nyontoh, tidak boleh tanya temannya. Silakan dibagi, silakan dibagi. Silakan dibagi. Silakan dibagi. Silakan dibagi. Silakan dibagi. Sudah, silakan dikerjakan. Silakan dikerjakan. Oke, waktu mengerjakan selesai ya. Melakukan refleksi materi. Materi ini sangat bermanfaat untuk kemudian kita terapkan pada kehidupan sehari-hari. Sifat jujur Abu Bakar membuat diri kita jujur, senantiasa mengikuti sifat jujurnya Abu Bakar, tidak terbiasa berbohong. Terus Abu Bakar ini orang yang sangat dermawan. Orang yang sangat apa? Dermawan. Dia membebaskan banyak budak dengan hartanya sendiri. Bilal bin Rabah dibebaskan. Terus Ammar bin Yasir dibebaskan. Nah, ini sangat keren sekali Abu Bakar sebagai contoh bagi kita dalam menerapkan sifat-sifat mulia untuk kehidupan sehari-hari. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang khalifah penerus Abu Bakar, yaitu siapa tadi? Umar bin Khattab. Siapa? Umar bin Khattab. Nah, kita minggu depan mempelajari khalifah Umar bin Khattab. Selanjutnya kita sudah sampai pada akhir pelajaran. Mari kita tutup bersama-sama dengan berdoa kafaratul majelis. Semoga ilmu yang kita peroleh bermanfaat. Siapa yang akan memimpin doa? Tadi siapa ya yang berangkat tadi? Oke, terima kasih Bagus. Alhamdulillah pelajaran telah selesai. Mari
akhiri dengan bacaan salam. Apabila Pak Yin banyak kesalahan, Pak Yin minta maaf yang sebesar-besar. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih semuanya. Ini tak. Masih. Eh.